Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Ketegasan Prabowo Subianto lagi-lagi sukses membuat Uni Eropa ketakutan. Bagaimana tidak, Presiden ke-8 Indonesia ini menyentil Uni Eropa yang menolak membeli sawit dari Indonesia. Prabowo Subianto nggak segan-segan mengancam bakal memberhentikan ekspor sawit. Tentunya ini berdampak besar pada kestabilan minyak goreng mentah di benua biru. Keputusan berani ini semata-mata hanya ingin menjaga sawit Indonesia yang kerap dikeruk oleh asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Eropa panik nggak dapat impor. Karakter pemberani Prabowo Subianto menghadapi pemimpin dunia sudah nggak perlu diragukan lagi. Keberanian politisi 77 tahun ini pun sudah tersohor sampai ke pemimpin negara lainnya. Para pemimpin dunia sangat segan dan menghormati figur Pak Prabowo. Omongan RI1 ini pun kerap menggertak sampai akhirnya membuat kepala negara lain merasa ciut. Belakangan ini Pak Prabowo kembali ngegas mengancam negara-negara Uni Eropa. Pasalnya banyak negara dari benua biru ini yang secara aneh memboikot produk sawit Indonesia. Komoditas perkebunan unggulan tanah air ini disebut mulai nggak laku di pasar global. Namun Pak Prabowo merasa heran sampai akhirnya membuat banyak negara kebingungan. Pasalnya negara-negara Uni Eropa seperti Austria dan Belgia disebut dilema berat. Pasalnya mereka membutuhkan sawit dari Indonesia namun gak didukung oleh kebijakan organisasi. Pak Prabowo pun gak takut untuk memberi ancaman kepada negara-negara Uni Eropa. Bahkan mereka bingung waktu mereka mau ngomong-ngomong membatasi kita tidak boleh ekspor. Eropa kan mau membatasi, bingung sendiri akhirnya. Oh terima kasih kita gak jual ke Anda. Terima kasih saya bilang. Ucap RI1 dengan sindiran tegas. Pak Prabowo pun tersenyum kecut karena mengetahui kalau sumber daya alam Indonesia sangat dibutuhkan. Ketum Partai Gerindra ini pun heran kenapa banyak negara yang masih gengsi. Saat keliling di luar negeri saya sampai ngeri sendiri. Mereka terlalu banyak berharap di sana. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit kita jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit. Ucap sang presiden lantang. Majukan ekonomi lewat pertanian. Prabowo Subianto langsung mengusung rencana besar untuk mengatasi ketergantungan pangan dari luar. Politikus Gerindra ini mengusung rencana swasembada pangan bagi Indonesia. Rencana ini dinilai mampu untuk membawa Indonesia memperkaya hasil pangan dari dalam negeri. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar. Tegas RI1. Gagasan ini muncul akibat Indonesia yang dinilai masih terlalu bergantung pada produksi pangan dari luar negeri. Sebut saja beras yang masih banyak diimpor dari Vietnam maupun Thailand. Bahkan Indonesia tercatat sudah mengimpor beras sebesar 22 juta ton selama tahun 2024. Padahal Nusantara memiliki jumlah lahan sawah yang lebih luas dibanding kedua negara tersebut. Langkah untuk mempercepat swasembada pangan diperlihatkan dengan wacana untuk stop impor beras di tahun 2025. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dalam ratas yang pertama, pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk gak mengimpor beras dari negara tetangga di tahun depan. Ucap Zulkifli Hasan. Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyebut Prabowo akan menaikkan harga hasil produksi petani. Rencana ini digunakan untuk semakin meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia. Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 harga HPP beras. Kedua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Ucap Zulhas. Bahkan gebrakan yang dilakukan Prabowo ini dinilai akan sangat menguntungkan para petani.
Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung, petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ujar Zulkifli Hasan. Buat kamu yang mau cari cemilan ringan, kamu bisa membeli kacang mede 500 gram ini dengan harga 60 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Ambisi besar, kembangkan bisnis. Prabowo Subianto juga berniat mengembangkan bisnis pertanian di tanah air. Pasalnya politisi asal Gerindra ini memang dikenal sangat peduli dengan nasib para petani. Salah satu rencana besarnya terlihat dari Prabowo yang ingin memperluas lahan sawit di tanah air. Hal ini dinilai bisa membuat Indonesia meneliti minyak sawit menjadi bahan bakar diesel. Ditambah lagi hal ini sejalan dengan keinginan sang presiden yang ingin swasembada energi di Indonesia. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, ungkap Prabowo. Ditambah lagi Prabowo juga yakin kalau minyak sawit bisa menjadi lumbung ekspor Indonesia karena laris manis di berbagai negara. Banyak negara terlalu berharap ke Indonesia, saya sampai ngeri sendiri. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit, jelas Prabowo. Selain itu, pertanian tanah air juga dinilai Prabowo penting dalam menjaga kebutuhan dalam negeri. Pasalnya sang presiden yakin swasembada energi dan pangan adalah dasar kedaulatan bangsa. Karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah kedaulatan, begitu kita menjamin swasembada pangan kita dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, maka Indonesia siap untuk menjadi negara makmur, tegas Prabowo. Tanggapan media asing. Gebrakan luar biasa Prabowo Subianto di sektor pertanian langsung disorot media internasional. Pasalnya media asing dibuat kagum dengan langkah hebat presiden kesayangan rakyat Indonesia tersebut. Sebut saja Vietnam Plus yang takjub dengan langkah swasembada pangan Indonesia. Media asal Vietnam ini memuji visi RI1 yang ingin Indonesia jadi lumbung pangan di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia melanjutkan program lumbung pangan atau food estate yang memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan membangun pusat distribusi pangan regional. Bunyi laporan Vietnam Plus. Media negeri tetangga lainnya juga ikut mengabarkan rencana besar Ketua Gerindra tersebut. Sebab ABC memberitakan swasembada pangan akan membuka peluang baru bagi pertanian di Australia. Prabowo ingin bekerja sama dengan Australia di bidang pertanian demi membentuk kemitraan serta mendapat nilai tambah dari produk pertanian, tulis media asal Australia tersebut. Selain itu, gebrakan Prabowo juga mendapatkan sorotan dari media Rusia. RIA Novosti menyebut meningkatnya kelapa sawit di Indonesia akan menjadi keuntungan bagi negeri beruang merah. Rusia sebagian besar mengimpor minyak dan lemak nabati, terutama minyak sawit dan turunannya dari Indonesia sebesar 53,8%. Bunyi laporan RIA Novosti. Ditambah lagi Rusia sudah mendukung program swasembada pangan Indonesia melalui impor pupuk. 35,2% dari total ekspor yang dikirim Rusia ke Indonesia merupakan produk pupuk. Lanjut laporan tersebut. Buat kamu yang belum bisa ke Bali tapi kangen dengan masakan khasnya, kamu bisa membeli pai susu khas Bali dengan harga 22.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah ketegasan aturan impor era Prabowo Subianto yang membuat panik Eropa. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.